Terima kasih. Hari ini hari Kamis tanggal 19. Tanggapan daripada surat ini di sini Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis West Papua. Maka di sini ada beberapa poin yang ditantangani oleh Gembala Sorceker Sopian Yoman. Dan ada beberapa poin ini kita sebagai intelektual pemuda Lanijaya, sebagai warga baptis untuk tanggapan ini. Surat yang diisi ada berapa poin. Untuk itu yang poin-poin yang beliau isi di surat ini kami tidak akan baca semua, tapi poin-poin yang isi ini kita tanggapan. Intinya dan suratnya jelas dari Persekutuan Gereja Baptis West Papua, ditantangani Pak Sopian sendiri. Maka kita akan tanggapan dari pemuda intelektual Lanijaya, dan sebagai warga baptis Lanijaya kita akan tanggapan. Oleh sebab itu di sini isi surat saya tidak akan baca, tapi poin yang saya akan baca, poin pertama yaitu Saudara PJ Bupati Lanijaya Alpius Gibalom SHMC berdiri tidak natural, tetapi berpihak pada salah satu calon bupati dan calon wakil bupati. Nah, hal ini tidak benar, karena PJ Bupati tidak punya kepentingan. PJ Bupati tidak punya kepentingan. Siapapun mau jadi bupati itu anak Lanijaya dan anak baptis. Ketika calon bupati ini dan calon wakil bupati. Dan beliau tidak punya hak untuk mendukung untuk sport, itu tidak punya hak. Beliau tidak punya kepentingan sama sekali. Itu poin pertama. Beliau tidak punya kepentingan untuk mendukung salah satu calon, tidak ada. Kecuali beliau orang luar datang ke sini untuk cari perut untuk mendukung siapa, itu kecuali. Tapi beliau orang baptis dan maju calon 3 calon ini orang baptis juga. Maka beliau akan melindungi semua calon itu. Dan poin pertama ini tidak mungkin beliau akan mendukung salah satu calon. Dan ini poin pertama, kami menyampaikan itu tidak sama sekali, dan ini tidak benar. Kemudian poin kedua untuk meloloskan atau memenangkan calon bupati dan calon wakil bupati yang didukung oleh PJ Bupati Lanijaya dengan cara melakukan pergantian pejabat eselon, kepala distrik, kepala kampung dari keluarga yang dekat dengan calon bupati dan calon wakil bupati. Ini belum pernah terjadi pergantian selama pejabat PJ sekarang, belum pernah pergantian, kecuali ada berapa kepala dinas pendidikan, PU, terus DPMK, dan ada berapa badan di keuangan. Itu nota dinas. Nota dinas itu dengan alasan PJ. Satunya contohnya
di pendidikan. Pendidikan benar nota dinas, itu alasannya kenapa? Beliau kepala dinas pendidikan itu sudah menyatakan bahwa mundur dari jabatan dikarenakan maju calon bupati. Demikian PU sudah mundurkan diri dari jabatan dengan alasan calon bupati Lanijaya. Ini kedua dinas ini sudah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Yang berikut, BPMK. BPMK itu bukan nota dinas, tapi mengisi waktu. Dengan alasan beliau kepala dinas BPMK itu sementara sakit berobat. Ya, betul. Sementara sakit berobat. Dan kekosongan jabatan itu BPMK yang sekarang hanya mengisi kekosongan itu. Itu kita perlu paham. Itu mengisi kekosongan. Yang berikut, ada berapa dinas atau ada berapa badan di keuangan. Contohnya Robi itu PJ sudah sampaikan di forum maupun di AVE bahwa saya akan kasih pulang jika tugas di Wamena, tugas di Puncak Jaya, di sini hanya jabatan, saya akan kasih pulang. Itu Robi, contohnya Robi tugasnya di Duga, di sini jabatan, maka beliau akan dipulangkan. Demikian Udin bukan memindahkan, bukan menurunkan, tapi tetap eselon 4. Udin tetap eselon 4. Cuma pergeseran tempat. Dia bukan turun jabatan, bukan pindah tempat, tidak, tapi hanya pergeseran jabatan. Itu saudara Udin. Maka yang beliau tulis di kertas ini semuanya itu belum dilakukan. PJ Bupati belum dilakukan. Semua ada posisi tetap. Mana yang kita diganti atau beliau yang diganti? Tidak ada yang diganti. Hanya pergeseran itu Udin sendiri. Dan dua dinas, PU dan pendidikan itu, beliau berdua itu sudah mengundurkan diri dari jabatan itu dan sudah masuk calon bupati. Maka PJ Bupati akan memberikan nota dinas. Demikian DPMK. Itu yang kita bisa jelaskan. Dan kepala distrik selama ini, selama menjabat dari sekda ke sekda, dari bupati yang sebelumnya, definitif yang sebelumnya, itu di atas nota dinas. Ada tugas di Wamena, di sini nota dinas. Ada tugas di Puncak Jaya, di sini nota dinas. Ada tugas di Tolikara, di sini nota dinas. Demikian guru-guru. Maka ini kita perlu PJ perlu perbaikan. Dan dari PJ ke PJ ini semuanya nota dinas seluruh Lanijaya. 39 kampung distrik itu nota dinas semua. Dan kapan mereka dilantik? Seluruh. Demikian kepala kampung. Kepala kampung itu di dalam undang-undang itu setiap kepala kampung itu menjabat sampai maksimal itu 6 tahun. Maksimal 6 tahun. Tapi sampai hari ini ada yang 15 tahun sampai 20 tahun ada. Dan kepala distrik seluruh Lanijaya itu mereka punya masa habis
itu 2024 bulan Januari kemarin sudah selesai. Perhatikan baik, ini kepala distrik, kepala kampung seluruh Lanjaya itu 2024 bulan Januari kemarin sudah selesai. Sudah selesai. Itu kepala kampung. Dan dengan itu PJ pembenahan itu dalam rancangan, namun hari ini belum. Tapi ini surat sudah menyampaikan teguran. Tapi aturannya itu seluruh kepala kampung Lanjaya itu masa waktunya 2024 bulan Januari kemarin sudah habis seluruhnya, sekian berapa kampung. Itu yang saya bisa sampaikan. Poin ketiga, 2 calon bupati dan 2 wakil bupati berpotensi dan bersaing secara sehat dan dengan salah satu calon. Ini poin yang pertama sama, maka ini kita dari Pemuda Lanjaya yang poin-poin yang sudah isi di dalam ini itu sangat tidak mungkin, dan kami akan bantah karena PJ sementara ini kita lihat sendiri dia ada kesibukan di pemerintahan, kesibukan di kegiatan-kegiatan yang lain. Maka isi surat ini semuanya tidak benar. Yang berikut, proses PJ Bupati Lanijaya Saudara Alvisi Baloy diri natural untuk kepentingan calon bupati dan calon wakil bupati, tetapi bukan berjuang untuk salah satu calon bupati dan calon wakil bupati. Itu poin yang sama. Maka kita sudah sampaikan tadi bahwa Pak PJ dia sebagai anak baptis, dan calon bupati, ketiga calon bupati juga anak baptis. Maka dia pasti akan mendorong sama-sama anak baptis ini. Dia tidak akan memihak salah satu calon bupati maupun calon wakil bupati. Dan isi surat ini kami dari intelektual Lanjaya menyampaikan bahwa ini tidak benar. Yang berikut, PJ Bupati Lanjaya seharusnya berperang untuk beberapa tugas. 1, melaksanakan roda pemerintahan selama beberapa bulan. Benar, PJ Bupati Lanijaya sekarang ditugaskan pertama itu, dia menyelesaikan pemerintahan dan mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu tugas pertama negara diberikan, dan dia sedang melakukan itu. PJ Bupati sedang melakukan itu. Maka dari kita intelektual, kita sama-sama kawan di bagian ini. Maka PJ Bupati tidak akan mendukung salah satu calon untuk di Lanjaya ini, kecuali tidak ada yang calon orang lain. Kita baptis hanya Tio. Maka orang-orang yang masuk calon itu semua anak baptis. Maka PJ, ketertiban yang PJ sekarang lakukan, dia akan lakukan. Tapi dia mendukung semua calon itu. Yang berikut, poin yang kedua, pegawai dan mengawasi dan mensukseskan pilkada itu tadi saya sampaikan. Yang ketiga, mengganti pejabat yang sudah waktu pensiun atau meninggal, tetapi bukan mengganti atau menghentikan pejabat aktif kepada kepala distrik aktif
kepala kampung aktif, dan lain-lain. Nah, ini saya sudah sampaikan bahwa KPJ Lanijaya itu memberikan sepenuhnya dari Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas yang di pemerintahan. Dia PJ Bupati sekarang Bupati. PJ sekarang Bupati. Dia segala kewenangan sudah diberikan sepenuhnya dari Menteri Dalam Negeri. Kewenangan sepenuhnya. Itu kewenangan sepenuhnya, dia mau lakukan apa, itu sewenangan sudah diberikan kepada PJ Bupati Lanijaya. Maka segala apapun dia lakukan itu pemerintah. Dan itu yang kita harus menghargai. Kewenangan PJ Bupati kita harus menghargai. Dan itu ditugaskan sepenuhnya dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. KPU, PPD, PPS, KPPS, dan Panwas harus natural untuk mengawasi aspirasi politik rakyat Lanijaya, karena potensi konflik besar juga ada di lembaga-lembaga ini. Ini kami tidak bisa tanggapi karena itu tugasnya teman-teman KPU dan Bawaslu sampai di kampus. Kami bukan petugas, kami ini, tapi ini teman-teman akan tanggapi seperti apa. Tapi itu bagian tugas dari mereka. Dan hari ini semua poin yang ada, semua poin yang isi ini, kami sebagai intelektual seluruhnya dibantah dan seluruhnya tidak benar. Seluruhnya tidak benar. Kalau kita bicara aturan, saya sudah sampaikan tadi. Berapa dinas dikasih nota tugas karena pengunduran diri. Ada berapa dinas itu kekosongan. Itu terjadi. Dan itu memang aturan pemerintahan. Itu memang aturan. Jadi terakhir saya mau tegaskan bahwa PJ Bupati itu hak sepenuhnya sudah diberikan tugas dari negara Republik Indonesia. Siapapun dari elemen manapun, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membantah. Itu tugas negara. Dan tugas negara itu akan lakukan PJ Bupati Lanijaya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Yang terakhir kami dari intelektual dan pemuda Lanijaya, selama PJ Bupati berapa bulan yang sudah lalui dan sambil jalan ini, jika ada yang mengganggu, maka kami sebagai manusia, kami sebagai intelektual, kami sebagai pemuda akan bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Segala bentuk apapun kita tetap akan hadapi. Itu kami pernyataan pada malam hari ini. Atas perhatiannya, banyak kami terima kasih. Wah. Jadi yang terakhir isi surat ini semuanya tidak benar. PJ Bupati jalankan tugas sesuai dengan amanat. Negara Republik Indonesia. Maka calon Bupati Lanijaya siapapun tidak ada yang mengganggu PJ, tugasnya PJ. Kalian silakan berjuang untuk jadi bupati, tapi PJ punya pekerjaan maupun perjalanan, tidak ada yang mengganggu, maka kami sebagai manusia tetap akan hadapi tugas pemerintah, tugas politikus, tugas teman-teman elemen, tugas gembala, pendeta, tugas masing-masing jalan.
tapi jangan ganggu pekerjaannya PJ Bupati Lanijaya. Terima kasih. Wah.